Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Risiko dan Inovasi. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Anissa Ramadhani. Kepada Anissa Ramadhani, silakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang inovasi. Yang pertama adalah definisi inovasi. Inovasi merupakan usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi suatu kombinasi sehingga inovasi tersebut dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, dan kebijakan tidak hanya bagi lembaga pendidikan, tapi juga bagi stakeholder dan masyarakat. Dalam bidang pendidikan sendiri, inovasi biasanya muncul dari adanya keresahan dan keinginan dari pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya kita ambil contoh tentang keresahan guru tentang proses mengajar yang dianggap kurang berhasil dan keresahan pihak administrasi pendidikan tentang kinerja guru tersendiri. Atau mungkin keresahan masyarakat terhadap kinerja dan hasil bahkan sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu faktor pendukung keberhasilan. Di sini dapat kita lihat ada 5 faktor pendukung keberhasilan. Yang pertama, harus berorientasi pada pasar. Yang kedua, mampu meningkatkan nilai ketambahan perusahaan. Yang ketiga, punya unsur efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, harus sejalan dengan visi misi perusahaan. Dan yang terakhir, harus bisa ditingkatkan kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wulan. Selanjutnya yaitu jenis inovasi. Berdasarkan bentuk pengaplikasiannya, inovasi dibedakan menjadi 3, yaitu inovasi produk, inovasi dalam pelayanan, dan inovasi proses. Berdasarkan tingkat kebaharuannya, inovasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu inovasi inkrementan, inovasi radikal, modular, dan inovasi arsitektur. Selanjutnya, sumber inovasi. Sumber inovasi itu ada 7. Yang pertama, kejadian yang tidaklah diharapkan atau peristiwa yang tak terduga. Yang kedua, adanya ketidakharmonisan dalam melakukan kehidupan. Yang ketiga, proses yang dimana sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, perubahan industri dan juga pasar. Yang kelima, perubahan demografi. Yang keenam, perubahan persepsi. Dan yang terakhir, konsep pengetahuan dasar. Selanjutnya, proses inovasi. Ada beberapa tahap-tahap dalam inovasi. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan, yang kedua tahap persuasi, yang ketiga tahap pengembalian keputusan, yang keempat tahap implementasi, dan yang terakhir tahap konfirmasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Feby. Kepada Saudari Feby kami persilakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang risiko. Risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan dan tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Menurut Martono dan Agus Harjito, risiko ialah penyimpangan hasil yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan. Sementara menurut Arthur Williams dan Richard, risiko ialah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Selanjutnya, ada macam-macam risiko. Yang pertama, risiko dinamis. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena dinamika atau perubahan keadaan ekonomi, misalnya tingkat harga, selera, dan teknologi. Risiko dinamis terdiri dari 3 kategori, yaitu risiko manajemen, risiko politik, dan risiko inovasi. Yang kedua ada risiko statis. Risiko statis adalah risiko yang dapat timbul dalam keadaan ekonomi statis.
yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama risiko fundamental, yang kedua risiko khusus, yang ketiga risiko murni dan spekulatif, yang keempat risiko murni. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jihan. Kepada Saudari Jihan dipersilakan. Sumber resiko. Sumber resiko ada 3. Yang pertama, sumber resiko sosial. Sumber resiko sosial adalah tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan kerugian. Misalnya pencurian, vandalisme, dan lain-lain. Yang kedua, sumber resiko ekonomi. Sumber resiko ekonomi adalah resiko yang berkaitan dengan sumber kebijakan ekonomi, contohnya inflasi, nilai pajak, suku bunga, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber resiko fisik. Sumber resiko fisik adalah suatu fenomena alam dan sebagian karena tingkah laku manusia. Contohnya, kebakaran karena terjadinya konsleting listrik yang dimana akan mengakibatkan kematian, cedera fisik, dan dapat merusak harta. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dara. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Adapun langkah-langkah yang dilakukan manajer risiko adalah dengan membuat daftar atau checklist potensial yang mungkin terjadi menimpa setiap perusahaan atau usaha dagang dan menentukan kegiatan potensial yang tercantum dalam checklist yang dihadapi perusahaan. Selain itu, digunakan dalam rangka mereview dan mengevaluasi dari program yang dapat digunakan antara lain. Yang pertama, daftar pertanyaan atau question. Yang kedua, menggunakan laporan keuangan. Yang ketiga, dengan inspeksi langsung di tempat. Yang keempat, mengadakan interaksi dengan departemen. Yang kelima, mengadakan hubungan dengan pihak luar. Yang keenam, analisa terhadap kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Yang ketujuh, membuat dan menganalisa catatan mengenai bermacam-macam kerugian yang telah pernah diderita. Dan yang terakhir, mengadakan analisa lingkungan. Saya serahkan kepada moderator. Baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang untuk materi selanjutnya tentang pengendalian risiko. Jadi pengendalian risiko adalah suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran, dan koreksi atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana risiko perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian pada sistem pengendalian risiko yang efektif cenderung mempunyai beberapa karakteristik. Jadi karakteristik itu berbeda-beda sesuai dengan situasinya, namun dapat digeneralisasi dengan ciri-ciri yakni ketepatan waktu, hemat, tepat waktu, hemat, fleksibel, bisa dipahami oleh para penggunaannya, kriteria atau standar yang masuk akal, kemudian penempatan yang strategis, serta tekanan pada pengecualian, multi kriteria, tindakan koreksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kirana Zahra. Kirana, silakan. Baiklah, selanjutnya itu ada penanggulangan risiko. Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang manajer risiko dalam menanggulangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu yang pertama ada penanganan risiko atau risk control, dan yang kedua itu ada pembiayaan risiko atau risk financing. Next.
Dalam penanganan risiko atau risk control, metode yang dapat digunakan itu ada yang pertama itu menghindari. Artinya itu menghindari suatu risiko murni adalah menghindarkan harta orang atau kegiatan dari exposure. Yang kedua ada mengendalikan kerugian, yang dimana pengendalian kerugian bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko kerugian memang terjadi. Yang ketiga ada pemisahan, yang artinya memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi risiko yang sama dengan cara menambah banyaknya independent exposure unit. Next. Selanjutnya ada yang keempat yaitu kombinasi. Kombinasi atau pooling adalah menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risikonya lebih kecil. Dan yang kelima itu ada pemindahan risiko. Adalah harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain yang dinyatakan dengan tegas dengan berbagai transaksi atau kontrak, dan juga risiko sendiri yang dipindahkan. Yang kedua, dalam penanggulangan risiko itu ada pembiayaan risiko atau risk financing, yang dimana metode yang dapat digunakan itu ada yang pertama memindahkan risiko dengan pembiayaan, yang berarti transferor atau penanggung harus mencari dana eksternal untuk membayar kerugian yang diderita oleh tertanggung yang benar-benar terjadi yang dikarenakan oleh peril yang dipindahkan. Yang kedua ada meretensi, yang berarti perusahaan menanggung sendiri risiko finansial dari suatu peril, dan ini adalah bentuk penanggulangan risiko yang paling banyak atau umum, di mana sumber dananya diusahakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Next. Selanjutnya itu ada mengantisipasi risiko. Hasil kemungkinan risiko yang dapat mengancam dapat dideskripsikan menggunakan kemungkinan ancaman risiko dengan menganalisa analisa kontrol yang dilaksanakan untuk mengantisipasi potensi ancaman risiko. Hasil dari analisa dalam proses ini adalah tinggi apabila kemungkinan risiko yang menentukan dan analisa kontrol tidak bisa secara efektif mengantisipasi sumber ancaman risiko. Bernilai sedang apabila kontrol analisa yang diterapkan mampu mengantisipasi dan menurunkan risiko, sedangkan rendah apabila efektivitas analisa risiko dapat si sumber risiko yang mengancam dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ulan bukakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas semuanya. Jika ada pertanyaan ataupun apa yang kurang jelas bisa dikomentar ya teman-teman ya. Akhir kata dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.